Ya, halo semua. Ini video kedua di playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Kalau di video sebelumnya, di video pertama kita bahas tentang apa itu Node.js dan bagaimana pertama kali Node.js itu dibuat oleh Ryan Dahl. Di sana dia ada kebutuhan untuk proses yang asinkronus, kemudian dia ada kebutuhan untuk proses yang non-blocking dan single thread gitu ya. Nah, di video kedua ini kita mau coba bahas sebenarnya apa sih proses asinkronus itu dan bedanya apa dengan proses yang sinkronus. Nanti di video kedua ini sebelum kita masuk ke penggunaan Node.js-nya, kita bahas dulu tentang konsep asinkronus dan sinkronus gitu ya. Nah, ini saya suka ilustrasi yang menjelaskan apa perbedaan antara asinkronus dan sinkronus, konsep analogi kasir di sebuah restoran gitu ya. Jadi kalau kita ke mall gitu atau kita ke sebuah tempat makan yang ada counternya di depan yang ditunggu oleh kasir, kemudian di belakangnya ada dapur gitu ya. Nah, kita bisa pakai analogi ini nih. Kalau di yang proses sinkronus gitu ya, nanti akan ada datang seorang pelanggan nih. Dia akan disodorkan sebuah menu oleh kasirnya. Kemudian nanti si pelanggannya milih nih menu yang ada tersebut. Dan saat pelanggannya sudah memilih, meminta prosesnya, nanti si kasir akan mengirim request tersebut ke dapur untuk dibuat gitu ya. Dan nanti sampai menu tersebut yang dipesan jadi itu ya, si pelanggannya akan nunggu nih di depan kasirnya. Kalau ada pelanggan baru lagi datang, dia akan tetap menunggu sampai pelanggan yang di depannya selesai. Prosesnya selesai dikerjakan gitu ya. Nah, dengan analogi ini yang disebut dengan blocking gitu ya. Karena request yang masuk akan terblocking oleh request yang sedang dikerjakan. Dan sedangkan si kasir ini mungkin yang thread-nya nih, dia single thread, dia akan mengerjakan satu request dari satu pelanggan sampai selesai sebelum dia bisa mengerjakan request dari pelanggan yang lain gitu ya. Ini yang kita maksud dengan sinkronus dan blocking gitu ya, dan single thread. Kalau ada nanti request lagi yang akan masuk, ini tetap akan menunggu nih sampai proses yang pertama ini selesai. Terus akan seperti itu gitu ya, sampai proses yang di depan ini selesai, baru antrian-antrian request yang berikutnya akan dikerjakan. Dan saat antrian tersebut sudah selesai, dia akan baru masuk ke request yang berikutnya untuk dikerjakan oleh si kasirnya, oleh si thread-nya gitu. Ini yang di belakang tetap akan menunggu lagi nih. Jadi kalau yang di depannya ini misalnya ordernya cukup banyak gitu ya, dia pesen 100 bungkus atau 1000 bungkus, yang di belakangnya padahal cuma memesan 10 atau 1 atau 2 bungkus gitu ya. Dia tetap harus menunggu nih sampai order yang pelanggan di depannya, request yang ada di depannya selesai dikerjakan. Baru dia akan mendapat jatah gitu ya, mendapat kesempatan untuk diterima nih request ini seperti ini. Ini yang proses sinkronus, single thread, dan blocking gitu ya. Jadi analoginya seperti ini mungkin ya. Oke, ini sampai ini selesai, nanti request yang terakhir masuk, kemudian nanti diproses oleh kasir, dan ini prosesnya selesai. Itu yang sinkronus, single thread, dan akhirnya jadi memblocking gitu ya, blocking proses yang di belakangnya. Nah, sedangkan yang berikutnya, ini proses yang asinkronus nih. Analoginya sama, kita pakai di sini di depan ada kasir di satu restoran dan ada dapur di belakangnya. Kalau ada request masuk, ini akan diterima oleh kasir gitu ya, tapi dia tidak menunggu nih, requestnya akan dikirimkan ke belakang, sedangkan si customer-nya bisa menunggu lah di mana dia cari tempat duduk dulu atau dia mau jalan-jalan dulu sampai nanti requestnya selesai, dia akan dipanggil. Atau beberapa sekarang mungkin di beberapa food court gitu yang ada apa itu alatnya ya, alat bulat gitu atau alatnya, saat order kita selesai dikerjakan, alat itu akan bunyi gitu ya. Nah, ini istilahnya kita ada callback-nya lah, kita tinggal ambil makanan kita saat sudah selesai dikerjakan oleh si trade-nya tadi, oleh si kasir dan dapurnya tadi. Jadi dengan proses seperti ini, kalau ada customer baru lagi datang, si kasirnya hanya menerima request-nya aja nih. Dia ordernya tetap akan dikerjakan, dikirim ke belakang untuk dikerjakan, tapi si customer-nya tidak perlu menunggu di depan kasirnya gitu ya, sehingga si kasirnya, si trade-nya ini bisa melayani request yang lain. Jadi kalau ada customer baru datang lagi, dia bisa menerima requestnya, kemudian dia kirim requestnya ke belakang untuk dikerjakan dan customernya menunggu sampai nanti requestnya selesai. Customernya akan dipanggil ya, di callback gitu ya untuk proses selanjutnya. Ada customer baru lagi datang, ini jadi tidak, dan dengan model seperti ini tidak timbul antrian, artinya tidak non blocking lah gitu ya, single thread
asinkronus dan non-blocking. Ini yang akan dilakukan oleh Node.js gitu ya, kurang lebih ya. Nah, nanti di sini, di belakang ini sebenarnya di bagian belakang ini ada yang namanya event queue. Saat sebuah proses selesai dikerjakan, nanti akan ditaruh nih di event queue ini nih. Nah, si kasir akan terus memantau, si thread-nya akan terus memantau di event queue-nya ini. Jika sudah ada yang selesai, dia akan segera ambil request-nya dan dia kerjakan gitu ya. Dia panggil nih si siapa tadi yang request hal tersebut gitu. Ambil selesai, prosesnya selesai, event queue-nya dihilangkan. Ada yang sudah selesai lagi di event queue-nya, si kasirnya akan ngecek ke sana. Kalau event queue-nya sudah ada yang masuk di sini, dia kerjakan. Kemudian dia panggil nih, dia kirimkan ke si pemintanya gitu ya, yang request-nya di awal. Terus selesai gitu ya. Ini akan dirilis dari mana event queue-nya. Begitu juga seterusnya. Jadi dengan proses seperti ini, kalau ada yang request-nya besar gitu ya, prosesnya butuh lama, itu tidak akan memblocking request-request di belakangnya gitu ya. Jadi kalau request-nya yang lebih cepat gitu ya, misalnya ada yang minta request laporan untuk 3 tahun gitu ya. Terus tapi di belakangnya ada juga yang request laporan untuk hanya 2 bulan. Atau mungkin di belakangnya lagi adalah hanya request yang report untuk 1 minggu. Nah, dengan proses yang model seperti ini, request yang 1 minggu mungkin akan lebih cepat diselesaikan dan segera bisa dikirimkan kepada si pemintanya ya, si requestnya, sampai nanti request yang paling terakhir itu yang mungkin yang lebih besar gitu ya. Jadi antriannya tidak memblocking request-request yang ada di belakangnya. Ini mungkin analoginya untuk proses yang asinkronus dan sinkronus gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kegambar ya sama teman-teman ya, perbedaannya di sini ya, antara yang blocking dan non-blocking, terus yang asinkronus dan sinkronus. Ini analoginya, konsepnya nanti kita coba gimana penerapannya di dalam codingnya, dalam penulisan code-nya. Di video kedua ini kita belum mulai menginstal Node.js-nya, jadi nanti mungkin kita lihat dulu aja, teman-teman perhatiin dulu aja, ini konsepnya dulu aja tentang blocking dan non-blocking. Nanti saya akan pakai penulisannya di Node.js, tapi karena teman-teman belum install Node.js-nya, mungkin dilihat dulu aja ya konsepnya, dipahami dulu aja konsepnya untuk membedakan mana yang blocking dan non-blocking, sinkronus dan asinkronus gitu, sebelum kita nanti masuk ke proses instalasi Node.js-nya. Oke, ini terakhir selesai ininya, queue-nya. Nah, dia akan menunggu, si thread-nya akan menunggu lagi request yang masuk ke dia gitu ya. Ya, sekarang kita mau coba konsep tadi blocking dan non-blockingnya di Node.js-nya gitu ya. Ini saya pakai Visual Studio Code, jadi nanti teman-teman bisa gunakan editor yang lainnya. Kalau misalnya sudah terbiasa dengan editor lainnya nggak masalah. Ini saya coba pakai Visual Studio Code. Kalau misalnya saya bikin satu lah ya, yang blocking dulu. Saya coba yang blocking dulu, blocking.js. Ini kita belum mulai install Node.js-nya, jadi teman-teman mungkin lihat dulu aja. Ini saya cuma mau kasih lihat proses perbedaannya antara yang synchronized dan asynchronized gitu ya, yang blocking dan non-blocking. Oke, ini misalnya kita coba yang blockingnya. Pada umumnya kan kalau kita tulis seperti ini, console.log, ini proses 1. Atau tadi kalau dalam konsep restoran ini mungkin pesanan 1 ya, pesanan 1. Oke, kemudian kalau nanti ada antrian berikutnya, ini pesanan kedua, dan berikutnya ada pesanan ketiga gitu ya. Ini akan dijalankan secara ini saya di Visual Studio Code ada ini ya, terminalnya saya udah install dengan Bash. Ini teman-teman perhatiin dulu, mungkin lihat dulu aja, karena nggak perlu nyoba juga nggak apa-apa nanti, karena kita belum install ya Node-nya ya. Nanti di video berikutnya kita coba install Node-nya dan kita melakukan penulisan code-nya. Tapi di video ini mungkin saya cuma mau jelasin dulu perbedaannya antara yang blocking dan non-blocking. Oke, ini kalau saya running, untuk menjalankan Node kita tinggal jalankannya aja, blocking. Ini JavaScript biasa ya, JavaScript konsol biasa. Kalau kita running, dia akan berurutan nih, gitu ya. 1, 2, 3 secara berurutan, secara sinkronus akan dijalankan, itu sesuai dengan urutannya. Tapi nanti kalau misalnya kita punya satu function seperti ini ya, function apa ya, proses lah atau pesanan.
Oke, masih dengan analogi restoran tadi ya, misalnya pesanan, terus ini pesanannya berapa banyak gitu ya, jumlahnya berapa banyak. Kemudian di sini akan dilakukan proses nih, misalnya ini saya pakai loop ini aja ya, for loop ya, for let i 1 sampai dengan i kecil atau sama dengan jumlah pesanannya, kemudian i plus. Nah, ini semakin banyak jumlah yang dipesan, ini akan semakin ada proses lah di sini nih. Kemudian setelah selesai baru ini akan return hasilnya gitu ya. Ini saya pakai template literal di IS6, nanti kita bahas juga ya. Saya tulis gini, pesanan, saya bisa tulis begini. Kalau di template literal ini variabelnya bisa langsung kita tulis di sini, ini jumlahnya berapa yang dipesannya gitu ya, and kita save. Nah, ini saya ganti nih, di antara pesanan 1 dan pesanan 2 saya akan panggil si function tadi nih, pesanan tadi nih, atau ini saya gini deh, saya hapus semua aja deh, saya hapus semua, saya konsol log ulang, konsol pesanan 1 gitu ya. Yang pertama pesan 1, kemudian pesan 2, pesan 3 gitu ya. Kalau saya clear dulu, saya jalanin lagi. Sorry, salah. Ini petiknya petiknya bukan. Salah tadi petiknya, sorry. Clear dulu, kita coba lagi. Nah, ini tetap berurutan ya. Coba misalnya kita yang ini, dia pesannya banyak nih. Sedangkan yang ini pesannya cuman sedikit ya, lebih sedikit lah, 1000. Yang ini malah cuma pesan 10 bungkus gitu ya. Tapi dengan dengan proses yang sinkronus, dia akan tetap jalani satu persatu nih. Dia selesaikan dulu proses yang ini, pesanan yang banyak ini, baru pesanan berikutnya, dan yang paling terakhir nih. Ya, coba kita running lagi ya. Nih, kalau lihat dia akan blocking nih. Ini akan blocking, dia akan menunggu pesanan ini selesai dulu sampai selesai. Ini agak lama ya, kita tunggu ya, kebanyakan berarti saya nol. Nah, ini setelah ini selesai baru ini dilakukan, dan ini di yang terakhir nih akan dieksekusi setelah urutannya selesai. Ini yang sinkronus. Jadi kalau ini terlihat ya, dia akan blocking nih. Proses yang ini karena lama akan memblocking proses-proses selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau ada ngantri ini, antrian yang terakhir nih akan nunggu nih sampai yang di depannya selesai. Nah, sekarang coba kalau kita bandingkan dengan yang non blocking gitu ya. Non blocking.js. Kita tulis yang sama gitu ya prosesnya. Tapi kita sedikit bedain nanti. Ini saya copy dulu semua ke yang non blocking di sini. Ini jumlah, tapi kita pakai sekarang, saya mau pakai nih jangan seperti ini, saya mau pakai ini jadi set, kita pakai set timeout ya. Di dalam proses set timeout itu kita bisa melakukan ini callback gitu ya, ini arrow function, nanti kita bahas juga ya teman-teman. Jadi kalau tadi asumsi saya sudah pernah menggunakan JavaScript, juga mungkin sudah familiar dengan arrow function semenjak IS6. Kemudian sekarang kita tuliskan code-nya, ini time set timeout, kita pakai arrow function, kemudian ini akan dijalankan sebanyak jumlah detiknya ya. Kita coba lihat gini. Kemudian ini saya pindahin aja ke dalam sini. Oke, jangan saya gini. Konsolnya saya taruh di sini aja. Konsol jumlah pesanannya berapa? Karena konsol log dari situ, nih kita nggak usah tulis lagi di sini, kita langsung tulis ini aja. Oke, ini kita buang aja deh, saya copy dari sini aja. Itu 1000 berapa tadi? 1000
1000 10 ya. Ini 1000, ini 10. Kita bikin satu lagi yang 10. Nah, dengan proses yang asinkronus, kita akan coba bandingkan ya tadi ya. Kalau tadi di sini, dia akan menunggu nih sampai proses ini selesai, baru proses berikutnya dijalankan, dan proses selanjutnya dijalankan. Kita akan bandingkan dengan yang asinkronus gitu ya. Ini yang non-blocking. Saya clear dulu, sekarang kita run. Node non-blocking. Ada error sebentar ya. Cannot find module non-blocking. Oh, ini saya typo di sini, sorry. Maksudnya mau non-blocking tadi ya. Kita non-blocknya kita ganti aja, kita rename. Oke, kita clear dulu. Sekarang kita coba bandingkan ya. Kalau yang tadi nih, yang blocking, kalau kita lihat pesanan yang sedikit ini akan terblocking nih dengan proses pesanan yang banyak ini ya. Jadi dia belum akan dieksekusi, belum akan dijalankan, belum akan diproses kalau yang atasnya belum selesai. Padahal tuh yang bawah cuma pesan 10 ya. Ini pesan 1000, yang ini pesannya banyak banget nih. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang non-blocking. Kita akan lakukan yang dengan urutan yang sama seperti tadi. Tapi nih sebentar nih, karena timeout itu nanti ini terlalu lama nih kalau segini. Kita kurangin aja ya. Dia kan millisecond ya. Jadi 1000 tuh 1 detik. Nih kita tulis gini aja deh, kurangin deh nolnya ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dengan proses seperti ini, kita clear dulu. Dengan yang di non-blocking, apa perbedaannya ya? Kalau nanti teman-teman bandingkan. Non-blocking. Oke, kalau dilihat, nah sekarang kalau dilihat, pesanan yang sedikit ini akan diproses duluan nih, gitu ya. Walaupun dia ditulisnya code-nya belakangan ya, karena ini non-blocking nih. Ini akan di-request ke server tadi seperti kasirnya, dikirim ke back-end-nya, ke dapurnya untuk diproses, dan proses selanjutnya akan diterima sama thread-nya, akan diterima, kemudian dikirim lagi ke belakang, ke dapurnya, sampai pesanan berikutnya bisa diterima juga. Semua pesanan dikirim ke belakang, dan saat di event queue-nya sudah ada yang selesai, akan langsung di return sama si JavaScript-nya, sama Node.js-nya nih. Jadi dia akan, ini sudah selesai duluan, dikirim, yang ini sudah selesai duluan, ada di event queue-nya, dikirim ke sini. Dan yang ini, karena ini masih lama nih prosesnya, jadi dia belum selesai tuh. Gitu ya. Ini mungkin ini cuma pakai analogi yang set timeout biasa ya, tapi nanti kan di real prosesnya, di real aplikasinya bisa jadi kita merequest, ada request yang cukup besar gitu ya. Misalnya mau request laporan untuk 1 tahun, terus kemudian ada request berikutnya datang laporan untuk 6 bulan, dan request berikutnya ada laporan untuk hanya 1 bulan. Dan dengan proses yang non-blocking ini, kemungkinan yang proses laporan 1 bulan akan selesai duluan gitu ya, sambil proses-proses yang laporan yang lainnya dikerjakan di belakang. Jadi dia tidak memblocking proses yang ada di antriannya gitu, yang masuk belakangan pun bisa jadi akan selesai duluan. Ya oke, ini udah baru selesai ya. Nah, akhirnya selesai juga nih, karena ini kita pakai set timeout, ini ada millisecond, ini berarti sekian millisecond, jadi cukup lama nih selesainya. Tapi ya ini mungkin tambahan sedikit ya, untuk yang set timeout itu sebenarnya kan dia begini ya. Set timeout itu kalau dilihat di sini, ini di functionnya. Ini argumen pertama, ini adalah callback functionnya. Callback functionnya, callback fn-nya, ini millisecond-nya nih. Kalau kita tulis gini, berarti nanti function callback ini akan dipanggil setelah 1000 millisecond atau 1 detik gitu ya. Nanti kan variabel ini akan dikirim dari jumlah nih. Saya tulis di sini ya, jumlah. Atau ini saya remark dulu. Nah, callback function ini akan dipanggil setelah timeout-nya selesai, setelah pesanannya selesai. Jadi misalnya kita bikin ya di bawah, di atas ini. Saya punya function apa ya? Misalnya ini kayak kalau masih yang pesanan tadi, pesanannya selesai, dia mau makan di tempat. Makan di tempat gitu ya. Oke, kemudian di sini ini langsung aja console.log, kemudian ini makan di tempat.
Oke. Kemudian misalnya kita punya lagi nih function callback lain, dibungkus misalnya gitu ya. Dibungkus. Kita konsol aja, console.log di biar sama kayaknya, dibungkus. Tambah deh gini deh, pesanan makan di tempat, pesanan dibungkus. Ini ada 3, satu lagi apa ya, function diambil Gojek misalnya gitu lah ya, dengan contoh aja. Masih di analogi restoran dan pesanan makanan tadi ya, console.log ini pesanan diambil Gojek gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita modifikasi sedikit, ini gini deh. Yang 1000 ini kita kirim di sini. Ini selain menerima jumlah pesanannya, terus callbacknya apa? Kita tulis di sini. Kalau sudah pesanannya selesai, apa yang harus dilakukan? Callback apa yang harus dilakukan? Nah, kita tulis di sini. Yang 1000 ini akan diambil Gojek misalnya gitu ya. Sorry, kok jadi salah? Saya kopinya kebanyakan. Ini diambil Gojek. Yang 1000 ini dibungkus gitu ya. Kalau sudah selesai pesanan 1000-nya mau diapain? Callbacknya mau diapain? Nah, ini dibungkus nih pesanannya. Yang satu lagi akan makan di tempat. Oke, seperti itu ya. Jadi kita udah punya seperti ini nih. Kemudian ini kita delete aja deh. Oke. Sekarang kita run lagi. Tapi sebelum di run ini tadi lama ya. Kita jangan pakai 10.000 deh, ini beda deh. Ini 5.000 aja gitu ya, 5 detik lah. Saya call lagi ya, not non blocking. Nah, ini hasilnya yang 10 selesai dulu nih. Yang 10 makan di tempat selesai duluan, makan di tempat. Kemudian yang 1000 bungkus selesai, terus dipanggil nih callback yang dibungkusnya. Yang satu lagi pesanan yang diambil Gojek yang 5.000. Kalau misalnya ini lebih banyak, misalnya gitu ya, ini 9.000 lah, 9 detik. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, harusnya makan di tempat selesai duluan, 5 detik kemudian. Yang diambil Gojek selesai, 9 detik kemudian. Yang dibungkus baru selesai. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin analogi sederhana untuk proses yang asinkronus. Jadi setelah pesanan ini dikirim ke dapur untuk diproses, dia tidak akan memblocking proses berikutnya gitu ya. Jadi ini proses yang ini karena pesanannya cuma sedikit, proses timeoutnya cuma sedikit, selesainya cuma lebih dulu, langsung callbacknya dipanggil. Seperti itu nih. Dipanggil. Ini untuk penjelasan yang proses asinkronus. Mudah-mudahan dari 2 contoh ini menggambarkan ya, menjelaskan apa itu proses yang asinkronus dan sinkronus. Karena nanti di Node.js kita akan pakai 2 hal ini, dan kita dari video ini mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, mungkin untuk di video kedua penjelasan asinkronus dan sinkronus sampai di situ. Mudah-mudahan cukup memberikan pemahaman ya perbedaan antara proses asinkronus dan sinkronus. Dan nanti di video berikutnya kita akan mulai coba untuk proses instalasi Node.js, dan kita akan coba REPL. Apa itu REPL? Nanti kita bahas di video berikutnya, di video ketiga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.